Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Ahmad Bahar Peci Miring atau Peci Miring Ahmad Bahar. Segar. Hari ini segar. Mata sayu. Segar kok mata sayu. Mengomentari pernyataan Bapak Presiden Jokowi, yaitu dalam ultah ulang tahun Golkar ke-58 beberapa waktu yang lalu, yaitu agar Golkar hati-hati dalam memilih Capres 2024. Nah, ini maksudnya apa ini? Salah satunya mengumpamakan dengan seperti memilih pilot pesawat terbang. Ya, boleh-boleh saja ya. Mau diperumpamakan apa itu boleh-boleh saja. Salah satunya pilot itu ada yang menawarkan keistimewaan, yaitu memberikan pelayanan kepada penumpang bisnis tetapi dengan harga ekonomi. Jadi maksudnya si pilot menawarkan, "Woi, kalau saya pilotnya, kalian itu penumpang ekonomi tetapi rasanya naik bisnis. Kalau dibalik, kalian itu penumpang bisnis, bayarnya hanya ekonomi." Itu yang perumpamaan pertama. Perumpamaan berikutnya digambarkan oleh Pak Jokowi bahwa sang pilot akan memenuhi atau mengikuti aturan main internasional tentang bagaimana seharusnya menjalankan sebuah pesawat. Ibaratnya pesawat itu adalah negara, penumpangnya adalah rakyat. Kira-kira begitu yang digambarkan Pak Jokowi, mudahnya memahami. Nah, jadi sebenarnya pengennya Pak Jokowi itu Golkar itu memilih siapa? Itu pertanyaannya yang paling sederhana. Sementara yang sudah muncul jelas-jelas adalah nama dari yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan. Sementara dalam berbagai kesempatan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Golkar akan mempunyai calon sendiri dan siap untuk menang. Nah, pertanyaannya sekarang ini ada kira-kira apakah Golkar yang kemudian membuat satu kelompok dalam asosiasi politik, sebutlah begitu, namanya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Di sana ada Golkar, ada PAN, ada PKB dan beberapa yang lain mungkin nanti yang akan menyusul. Nah, pertanyaannya sekarang ini apakah sama yang dipersepsikan Pak Jokowi dengan yang akan diusung oleh KIB ini, atau taruhlah di sini Golkar. Kalau menurut saya rasa-rasanya Golkar pastinya ingin mempunyai calon sendiri. Bahkan dalam sambutannya dalam ulang tahun itu, Pak Airlangga Hartarto menyebut bahwa dirinya atau partainya
siap mempunyai calon sendiri atau tiket sendiri. Maksudnya sudah memenuhi 20% dari persyaratan untuk memiliki calon presiden sendiri. Nah, di sini tentu kita bisa melihat sepertinya kalau Pak Jokowi yang akan ditawarkan adalah Ganjar Pranowo. Semenjak Ganjar Pranowo memberikan simbol akan keluar dari PDIP atau dikeluarkan oleh PDIP karena dianggap balelo, sehingga nanti kalau modelnya begini ini berarti ada kemungkinan muncul 4 nama, yaitu Ibu Puan dicalonkan oleh PDIP, poros PDIP, KIB mempunyai calon sendiri, taruhlah itu Airlangga Hartarto, dan versi Pak Jokowi mempunyai calon sendiri yaitu si Ganjar Pranowo, sementara Nasdem mempunyai nama Anies Baswedan. Nah, saya kira di sini yang menarik adalah apakah yang dimaksud Pak Jokowi itu yang hati-hati, berkali-kali mengatakan hati-hati terhadap pesan terhadap Golkar, itu yang dimaksud adalah agar jangan memilih capres yang kira-kira tidak melanjutkan gaya kepemimpinan atau tidak melanjutkan proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau melihat seperti ini, maka ya saya pikir di sini ada hal yang unik ya, yaitu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Golkar akan punya program namanya Paten, yaitu sebuah program yang merupakan kelanjutan pembangunan ekonomi yang diakselerasi, yang artinya tidak terputus, saling berkaitan antara yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, kemudian diakselerasi itu artinya ya di sana sini ada penyesuaian tapi juga ada peningkatan. Apakah itu atau sebaliknya justru Golkar mungkin saja tidak akan memunculkan calonnya sendiri, karena kalau melihat survei atau melihat antusiasme masyarakat, jangan-jangan Golkar malah mendukung atau memilih tokoh lain yang sama sekali tidak diprediksikan oleh masyarakat. Bisa saja ya, namanya politik itu serba mungkin, serba ya, kadang-kadang orang awam jadi bingung juga. Bagaimana nggak bingung dulu misalnya antara Prabowo dan Jokowi itu kan lawan, tapi bisa bergabung di dalam satu perahu atau satu jalur kekuasaan. Nah, di sini yang saya mencoba mereka-reka sepertinya jangan-jangan ini Golkar justru berminat bergabung dengan Pak Anies Baswedan. Mengapa? Nyatanya sampai hari ini juga belum dideklarasikan sebenarnya siapa nih yang mau diinikan sama KIB ini, siapa? Apakah Ganjar atau Airlangga Hartarto?
Kalau Ganjar kan punya riwayat anak nakal tuh, yaitu nakal dari PDIP. Nah, pertanyaannya apakah KIB mau menerima Ganjar? Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau benar bahwa nanti akhirnya ternyata malah ya ini kan tadi yang Golkar ini kan kadang-kadang ya kita lihat dari sejarahnya itu selalu partai yang praktis lah, pragmatis, yaitu partai ke kanan oke, ke kiri oke, yang penting dia dapat apa gitu. Dalam beberapa pilpres belakangan ini kan kita lihat bahwa Golkar itu juga betul-betul sangat pragmatis, tidak ambisius misalnya harus ini, enggak. Dia ngikuti arus, mana yang kira-kira menguntungkan itulah yang diambil oleh Golkar. Di ujungnya sana nanti tuh seandainya tadi plan Golkar ternyata bukan memilih Anies misalnya, tetapi kemudian ngikuti arusnya Pak Jokowi dengan memilih Ganjar umpamanya. Nah, berarti ada kemungkinan 3 capres yang akan bertarung di dalam Pilpres 2024 kelak, yaitu Ganjar, Anies, dan Puan. Nah, kalau sudah 3 ini bertarung, nah hitung-hitungannya nanti bisa kita ini memang ada kemungkinan Ganjar sama Puan jadi gabung lagi melawan Anies. Nah, kalau udah seperti ini ya hanya catatan di Lauh Mahfudz saja nanti yang akan bisa melihat, apakah catatan di Lauh Mahfudz sana itu berbunyi Presiden 2024 ternyata Anies Baswedan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.